Oke, untuk apa? Hmm, Baiklah, eh, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dari kelas teori graf F dan berikut kami menampilkan file project kami tentang VRP atau Vehicle Routing Problem. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah Richard Hans Eng, itu adalah saya sebagai ketua kelompok dari anggota kelompok 2 yang akan menampilkan tentang vehicle routing problem. Dan saya bertindak sebagai pembuat narasi dan graf contoh. Lalu saya Alfian Rahman, anggota kelompok dari kelompok 2. Saya bertugas sebagai eh, yang menghitung dan menyelesaikan dari graf VRP ini. Dan saya Samuel dulu sebagai anggota bertugas sebagai notulen pembuat PPT dan juga pendahuluan dari PRT. dan saya sendiri Muhammad Abdul Rafi sebagai moderator dan juga pembaca narasi dari studi kasus VRP. Pertama adalah pengenalan dari apa itu VRP dari Samuel. Kepada Samuel dipersilakan. Uh, ya, sebelum memulai, kita perlu tahu dulu apa itu VRP, yaitu Vehicle Routing Problem. Adalah sebuah masalah optimasi di dalam sebuah teori graf yang bertujuan untuk menemukan rute terbaik kendaraan yang harus mengunjungi sejumlah lokasi atau lebih tepatnya pelanggan dari satu atau beberapa depo dengan batas tertentu seperti kapasitas kendaraan atau waktu pengantar. Nah, di dunia nyata ada beberapa contoh penerapan dari PRP sendiri. Salah satunya adalah pengiriman barang oleh perusahaan logistik, distribusi produk makanan, minuman oleh grosir, layanan pengumpulan sampah kota, serta transportasi media, obat, atau alat kesehatan lainnya. Dan ini hanya sebagian dari FRP dunia nyata yang kami tentukan. Nah, ada juga manfaat dari optimasi penggunaan FRP ini adalah satu, manfaatnya itu mengurangi biaya bahan bakar. Manfaat kedua yaitu meningkatkan efisiensi waktu pengantaran. Dan manfaat terakhir itu mengurangi emisi karbon melalui rute yang lebih singkat. Nah, FRP ini juga ada algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan atau solusi. Algoritma apa saja? Ada di sini kami pada project ini menampilkan tiga algoritma. Yang pertama right saving algorithm, kedua swift algorithm, dan ketiga simulat uh, annealing. Oke. Baik, berikutnya kami akan menampilkan studi kasus yang akan dipakai untuk VRP yang apa akan dijawab. Di malam yang dingin di Saint Petersburg, tiga orang teman sedang berkendara dan mengkorek hardbass di dalam kendaraan mereka. Ketiga orang itu adalah Tolik, Zorik, dan Kolya. Mereka sedang minum-minum di dalam mobil mereka sebelum menyadari sesuatu yang buruk terjadi. Botol vodka mereka kosong dan Zorik memberi mereka kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah beberapa kios yang menjual vodka masih buka. Kabar buruknya, mobil lada mereka mogok. Jadi mereka mendorong lada mereka ke bengkel Yarik dan memperbaiki mesinnya kembali. Yarik mengatakan kepada mereka bahwa mesinnya sudah menyala lagi, tapi mereka harus bawa lada ke bengkelnya untuk berjaga-jaga jika mesinnya berderit lagi. Sekarang ketiganya sedang dalam perjalanan untuk membeli lebih banyak vodka untuk lanjut mabuk-mabukan. Tolik.
Zorik, pergilah ke kios-kios yang masih buka. Kolya, kita akan kedinginan tanpa vodka, Ci. Lalu oleh si Zorik dibalas. Bentar kentang, mesinnya lagi gak panas. Oke. Baik, narasi dilanjutkan oleh saya, Richard Hans. Setelah beberapa saat mesinnya itu dia akhirnya memanas dan mereka itu bersiap untuk pergi dengan kecepatan tinggi. Tapi Jorik nggak tahu rute paling efisien di Saint Petersburg karena Yarek mengatakan bahwa mobilnya juga bisa rusak kapan saja. Jadi lebih aman menyusul ke bengkel Yarek pas mereka udah punya banyak stok gitu. Nah, Tolik itu berkata, jangan sampai ini nggak bisa jalan cepet. Dan Jorok itu bilang ke dia, jalan sendiri aja kalau gitu, Tolik. Dan Tolik itu bertanya kepada Kolya, rute yang paling baik itu di mana? Agar mesinnya itu secara efisien dicek terus sama Yarik. Lalu Kolya mengeluarkan kertas dan dia melakukan perhitungan vehicle routing problem, masalah yang berada di narasi tersebut. Nah, di sini Kolya menganggap bahwa kios itu sebagai node dan rute-rute yang mereka ambil adalah ads. Nah, toko perbaikan si Yarik itu dianggap sebagai depot dari persoalan tersebut. Jadi di sini saya ada mengimajinasikan bahwa kios yang mereka mau pergi itu ada 6. Ini hanyalah sebagai contoh atau visualisasi penggambaran bagaimana vehicle routing problem ini diselesaikan. Di sini itu dia memiliki 6 simpul dan A sebagai depotnya. Persoalan ini pembahasan soal contoh ini akan dibahas dilanjutkan. Ya, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Dilihat dari graf yang sebelumnya itu, eh, saya dapatkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tabelnya atau matriksnya itu berisi tentang distance dari simbol simbol dengan depot atau simbol dengan simbol yang lain. Lalu terdapat juga jumlah savings yang didapat dari sana yang menggunakan eh, rumus dari distance dari depot ke simbol satu tambah distance dari depot ke simbol 2 dikurangin distance dari simbol satu dan simbol 2. Nah, itu didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada link dan savingnya itu ada link CD dengan saving 9, link BC, saving 8, BG 7, DE 7, FG 7, dan EF 6. Ini linknya itu sudah diurut dari yang tertinggi ke yang terendah. Selanjutnya, nah ini hasilnya setelah dapat saving tadi, itu nanti kita kumpulkan antara link dan link. Yang pertama tadi itu adalah CD, maka kita lingkari CD dulu. Setelah itu adalah BC, karena uh, uh, max width-nya tadi saya lupa kasih tahu, tapi max width-nya tadi itu adalah 20. Jadi uh, maksimalnya itu harus 20. Tapi karena tadi itu CD itu masih 10, maka bisa mengambil BC dan hasilnya adalah 17. Setelah itu yang selanjutnya adalah BG, tapi ketika ingin mengambil BG 17 ditambah 4 itu 21, maka melebihi kapasitas. Eh, Akhirnya BG apa? BG tidak dipilih. Lalu setelahnya itu ada DE. DE itu ketika diambil kapasitasnya tidak melebihi tapi pas 20.
maka stop di situ, lalu ambil lagi untuk rute yang kedua, yaitu GF. Dan akhirnya itu hasilnya bisa dilihat di sini. Di sini yang rute pertama itu A, B, C, D, E, A lagi. Lalu yang rute kedua A, G, F, lalu ke A. Baik, sekian hasil presentasi kami tentang materi VRP beserta studi kasus yang mendampinginya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk siapa saja yang menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penampilan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.